Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sakung dumadi. Salam santun saya, salam hormat saya, salam kompak, salam damai, salam budaya, salam seduluran saklawas-lawas. Doa saya untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika kalian sedang sakit, mudah-mudahan Allah memberikan obatnya sehingga bisa sembuh total. Bagi saudaraku yang sedang menanti jodohnya, saya doakan mudah-mudahan segera mendapatkan jodohnya, segera menikah, membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pada video kali ini saya akan berbagi pengetahuan seputar sifat atau karakter Satrio Piningit. Satrio Piningit sosok yang dinanti-nanti oleh banyak orang. Satrio Piningit sosok pejuang yang luar biasa. Satrio Piningit sosok yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberi amanah untuk memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan kebaikan intinya. Dan juga sang kinasih Satrio Piningit yang diberi amanah untuk memakmurkan, untuk memperbaiki keadaan yang sedang porak-poranda di dunia ini. Kenapa dikatakan porak-poranda? Banyaknya orang-orang yang moralnya rusak, banyaknya orang-orang yang tidak punya etika, tidak punya adab, tidak punya budi pekerti, tidak punya akhlak, tidak punya tata krama, sehingga perbuatan ataupun kehidupannya seperti binatang. Jadi manusia tapi seperti binatang, saudaraku. Ucapan tidak pernah dijaga, tindak tanduk, tingkah laku yang tidak dijaga, sehingga seperti setan, seperti binatang. Kalaupun orang itu banyak ilmu, ya, atau bahkan ilmu agamanya lebih tinggi, namun ya tentu saja yang namanya manusia, kalau tidak berhati-hati, kalaupun ilmu agamanya tinggi, bisa jadi terjebak masuk ke lingkaran setan, saudaraku. Maka harus berhati-hati. Satrio Piningit memiliki karakter atau sifat tegas, keras, tapi tidak melukai. Ya. Satrio Piningit itu memiliki watak yang tegas, keras, tapi tidak melukai. Tegas, ya, tegas itu salah satunya disiplin. Ya. Keras, keras itu tidak lalalulu, punya patokan, punya aturan, itu keras. Sehingga ketika ada orang yang mengombang-ambing, orang yang menggerogoti, mengedonkan keyakinannya, atau mengajak atau mengadu domba lah ya, sang kinasih Satrio Piningit ini tidak pernah terpancing dengan hal itu. Nah, kenapa? Karena sifatnya keras. Keras itu ya artinya tidak mudah luluh dengan gombalan-gombalan manusia yang suka gombal seperti itu. Maksudnya ya orang-orang yang merayu dengan rayuan-rayuan manis, tapi tujuannya agar terjebak dengan keburukan seperti itu. Nah, sang kinasih Satrio Piningit itu tidak mudah terjebak dengan itu, tidak mudah diluluhkan. Makanya disebut keras, ya.
Nah, kalau tidak keras kan seperti air ya, itu kan tidak keras, lunak. Jadi ya fleksibel. Tapi juga Sangkinasih Satrupinit selain daripada tegas dan juga keras, Sangkinasih Satrupinit itu juga memiliki hati yang adab asor, hati yang penyayang, pengasih. Itulah makanya kenapa Sangkinasih Satrupinit itu energinya memancar ke seluruh alam ini, sehingga bisa dirasakan oleh banyak orang, sehingga orang-orang itu hanya dengar kata-kata atau nama Sangkinasih Satrupinit, kemudian orang-orang itu langsung merasa ada getaran, ada apa istilahnya, nyambung seperti itu ya, sinyalnya itu nyambung, sehingga banyak orang yang menyampaikan, ngobrol tentang Sangkinasih Satrupinit ya, yang akan hadir sebagai pemimpin akhir zaman. Ini kita hidup sudah di akhir zaman, tapi belum memuncak, sudah mulai memuncak ya. Nanti di dalam puncaknya itu lebih ngeri kerusakannya, saudara. Nah, maka nanti akan kerusakan-kerusakan itu akan diperbaiki oleh Sangkinasih Satrupinit. Karena Sangkinasih Satrupinit itu adalah seorang pejuang, orang yang dipanggil oleh Allah, artinya jiwanya itu terpanggil untuk berjuang. Sangkinasih Satrupinit itu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun nantinya tetap ada orang-orang yang tidak suka, ada orang-orang yang niat mencelakai, ada orang-orang yang niat jahat kepada Sangkinasih Satrupinit. Namun endingnya Sangkinasih Satrupinit itu tetap jaya, tetap damai, tetap istilahnya menang seperti itu. Dan nanti kemenangan Sangkinasih Satrupinit itu tanpa ngasorake, tidak melukai orang lain. Maksudnya melukai di sini ya sudah tidak berdaya tapi masih digebuki, masih diolok-olok, itu namanya melukai. Jadi kalau musuh itu sudah lemah ya dibiarkan karena sudah lemah. Jadi orang yang bijaksana, orang yang memiliki jiwa kesatria itu seperti itu. Tapi kalau orang yang sifatnya itu pendendam, kalaupun orang itu ibaratnya itu orang sedang baku hantam ya, orang itu sudah lemah masih dipukuli, nah itu bukan jiwa satria. Kalau sudah lemah ya sudah, artinya orang itu sudah kalah gitu. Abaikan saja. Misalnya ya nanti menyerang lagi ya biarkan, itu urusan nanti seperti itu. Jiwa kesatria, sifat kesatria itu seperti itu, tidak licik, tidak mudah membelini, tidak suka dengan orang yang lemah. Maksudnya tidak suka dengan orang yang lemah di sini maksud saya ketika ada orang lemah itu ya tidak menjadi ancaman, itu orang yang lemah akan saya pepret sampai mati misalnya, tidak seperti itu. Jadi jiwanya bukan pembunuh, bukan pendendam, itu bukan. Jadi Sangkinasih Satrupinit ini bukan pembunuh, saudaraku. Jadi tidak punya niat nanti dia saya bunuh, nanti dia akan hancurkan, nanti negara ataupun tanah di daerah sana akan saya hancurkan. Bukan seperti itu. Satrupinit justru membawa keberkahan, membawa kedamaian, membawa kemanfaatan. Jadi kehadiran Sangkinasih Satrupinit ke dunia ini justru membawa solusi yang akan menuntun umat manusia dan kita ketemu di surga, saudaraku. Nah, itulah yang saya maksud. Satrupinit tegas, keras, tapi tidak melukai, seperti itu ya. Ya, kalau pemimpin ataupun pejuang kok misalnya lemah ya, pikirannya lemah, tenaganya lemah, keyakinannya lemah, ya hancur. Pemimpin seperti ini ya nggak bisa jalan, saudaraku. Satria seperti ini ya memang tidak masuk satria kalau orang seperti ini ya,
Beda dengan sang kinasi Satrio Piningit, itu kan luar biasa. Mudah-mudahan kalian semuanya para penanti kemunculan sang kinasi Satrio Piningit segera bisa bertemu seperti itu ya. Apalagi orang-orang yang diperjalankan oleh Allah, mudah-mudahan segera bertemu. Demikian untuk video kali ini, walaupun sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kalian paham apa maksud saya seperti itu. Nah, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan kalian maksud tujuan saya itu kalian itu paham seperti itu ya. Jadi oh ini Pak Ridwan menyampaikan seperti ini, maksudnya seperti ini. Nah, mudah-mudahan kalian paham seperti itu. Karena kalau orang yang tidak paham tentu akan menyalah-nyalahkan, akan berbicara yang kotor, berbicara yang tidak karu-karuan seperti itu. Nah, itu harus dihindari. Nah, karena bagaimanapun itu bukan perbuatan yang baik ya. Melukai perasaan orang lain itu bukan sesuatu yang baik, jadi harus dihindari saudaraku. Nah, walaupun sekarang dengan ketikan ya, bukan dengan lisan, tapi kan ketikannya itu mewakili daripada lisan, karena jarak jauh ya, tentu saja tidak menyampaikan secara lisan, tapi dengan ketikan itu sama saja melukai orang lain. Nah, itu harus dijaga saudaraku. Berhubung kita hidup di akhir zaman, hidup di zaman kala bendu ya, zaman edan, zaman wolak-walik, kalian harus berhati-hati agar tidak masuk ke lingkaran setan, tidak masuk ke golongan dajjal, tidak masuk ke orang-orang fasik dan juga munafik. Mudah-mudahan kita semuanya jadi orang yang puja dunia, puja akhirat. Terima kasih bagi saudaraku yang sudah menonton video ini, dan terima kasih bagi saudaraku yang sudah membantu mengembangkan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Saya doakan mudah-mudahan kalian yang sudah membantu rezekinya lancar, diberi kesehatan, dan diberi keindahan dan juga kebaikan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian untuk video kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.